Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru yang saya cintai, yang saya banggakan. Ada informasi menarik. Pada akhirnya, ini ada salah typo ya. Akhirnya yang ditunggu-tunggu oleh guru pada akhirnya tercapai. Ya, apa sajakah itu? Jadi, apa yang pernah saya bahas di video saya sebelumnya terkait dengan kepastian pencairan tunjangan sertifikasi guru itu yang jelas sudah Bapak Ibu sudah akan mendapatkannya. Namun yang akan membuat selain hal tersebut yang akan membuat Bapak Ibu itu gembira ya karena bukan hanya itu saja yang ternyata yang Bapak Ibu akan dapatkan di bulan Maret ini ya. Tapi sebelum kita jauh lebih dalam kita membahas terkait hal tersebut, alangkah lebih baiknya jika Bapak Ibu yang membutuhkan untuk mendownload e-book ya yang bisa digunakan untuk mengajar ataupun untuk latihan ke siswanya, begitupun juga untuk PPT yang bisa digunakan untuk mengajar dan lain-lain, itu Bapak Ibu bisa mendownload di deskripsi dari video ini. Nah, jadi Bapak Ibu saya lanjut bahwa beberapa minggu yang lalu saya pernah mengupload salah satu video di mana ya meskipun ada beberapa hujatan lah dari kolom komentar yang lebih kepada tidak begitu percaya kalau pada akhirnya tunjangan profesi guru itu akan cair di bulan Maret dan ternyata per 3 Maret kemarin sudah keluar suratnya. Tetapi terlepas dari itu Bapak Ibu ada hal-hal yang menarik yang ternyata bukan hanya itu saja yang akan Bapak Ibu dapatkan. Jadi apa sajakah itu? Jadi uh, yang pertama tentu adalah gaji bulan ya, gaji bulanan di bulan Maret tersebut. Nah ini itu pasti sudah pasti ya karena Bapak Ibu tentu sudah akan mendapatkan gaji bulanan itu ya. Berbeda misalnya kalau yang honorer misalnya ataupun yang masih kontrak itu ya mudah-mudahan juga mereka bisa mendapatkan hak-haknya mereka di bulan Maret ini. Nah, itu yang pertama. Jadi saya tidak akan membahas terkait dengan gaji bulanan karena itu sudah pasti. Kemudian yang kedua itu adalah kepastian adanya tunjangan hari raya yang juga pernah disampaikan oleh Menteri Keuangan kita. Ya, jadi di video saya yang sebelumnya itu ada salah satu yaitu terkait dengan uh, tunjangan profesi ini yang banyak kemudian saya dikomentari oleh teman-teman guru yang seakan-akan tidak percaya kalau nanti tunjangan profesi gurunya itu akan cair di bulan Maret. Tetapi sudah dikonfirmasi bahwa maksimal ya tanggal 24 Maret. Ingat Bapak Ibu maksimal tanggal 24 Maret itu berdasarkan dari surat edaran yang di Kementerian Agama itu tanggal 24 Maret itu batas maksimal pencairan tunjangan profesi guru. Itu untuk khusus yang di guru-guru di bawah naungan Kementerian Agama. Nah, bagaimana dengan guru-guru yang di bawah naungan Kemendikbud gitu ya, Mendikdasmen. Nah, itu saat ini yang dilakukan adalah verifikasi nomor rekeningnya Bapak Ibu ya. Jadi ini penting buat Bapak Ibu untuk memverifikasi nomor rekening tersebut. Jadi verifikasi itu apa sih? Verifikasi itu memastikan kalau nomor rekening itu adalah miliknya Bapak Ibu ya. Karena kenapa demikian? Ada kasus ya mungkin salah menginput nomor rekening ataupun ada kesalahan dalam penginputan data yang lain, pada akhirnya ada beberapa komentar di YouTube saya itu yang bahkan ya sejak tahun 2024 itu tidak mendapatkan tunjangan profesi guru. Jadi ini juga seringkali saya sampaikan kepada teman-teman guru bahwa kita itu tidak bisa memandang sebuah masalah seakan-akan yang punya masalah itu cuma 1-2 orang guru. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia ini ada jutaan guru yang memiliki nasib yang berbeda-beda gitu. Jadi jangan selalu menyamakan bahwa oh guru A ini sama dengan nasib saya, tidak seperti itu. Nah, sayangnya kepastian kepastian pencairan tunjangan profesi guru ini meskipun sudah jelas ya per tanggal 24, hanya saja ternyata banyak kalau kita lihat ya di aturan itu mekanisme khusus untuk di
apa di bawah naungan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah itu Kemendikbud itu masih tetap menggunakan sistem yang triwulan Bapak Ibu ya, meskipun nanti pada triwulan pertama itu sudah akan langsung ditransfer ke rekeningnya Bapak Ibu guru ya. Nah, berbeda dengan yang di Kementerian Agama. Kalau di Kementerian Agama itu sudah menggunakan mekanisme bulanan. Jadi, setiap bulan itu guru-guru yang ada di bawah naungan Kementerian Agama, itu pasti mereka sudah mendapatkan tunjangan profesinya. Nah, berbeda dengan yang di bawah naungan Kemendikbudristek ya, atau Mendikdesmen itu mereka masih menggunakan sistem yang triwulan. Nah, semestinya triwulan pertama itu adalah cairnya di April, awal April gitu Bapak Ibu. Nah, tetapi karena ini berkaitan dengan Hari Raya Idul Fitri, maka dimajukan gitu ya. Tetapi di daerah-daerah yang lain itu pencairannya ada juga yang terjadi di bulan Maret, jadi berbeda. Nah, sekarang itu tidak lagi melalui rekening daerah Bapak Ibu, tetapi sudah masuk ke rekeningnya masing-masing ya. Kalau Bapak Ibu lihat di video saya sebelumnya, bahkan ada beberapa guru itu yang berkomentar sudah cair sejak bulan Februari gitu. Nah, saya khawatir bahwa yang berkomentar ini adalah guru di bawah naungan Kementerian Agama gitu ya. Karena kalau di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu masih menggunakan sistem triwulan gitu. Meskipun nanti di triwulan pertama Bapak Ibu pasti sudah akan mendapatkannya langsung di rekeningnya. Nah, kemudian banyak juga nih yang bertanya kemarin di YouTube saya itu terkait dengan kenapa sih untuk pencairan tunjangan hari raya itu hanya pada saat di hari kebesaran agama Islam gitu ya. Ya, mungkin karena mayoritas penduduk Indonesia itu adalah Muslim gitu ya. Nah, apakah di guru-guru yang non-Muslim yang misalnya mengajar di sekolah misalnya di agama-agama yang lain, apakah mereka tidak mendapatkan tunjangan hari raya? Saya kira pasti dapat ya. Tidak mungkin kalau teman-teman misalnya teman-teman guru yang mengajar misalnya di sekolah-sekolah Kristen ataupun Hindu, budaya dan lain-lain itu tidak mungkin akan tidak mendapatkan tunjangan hari raya. Pasti akan mendapatkan juga ya, meskipun itu tidak terjadi di hari kebesaran agamanya gitu. Tetapi bagi saya Bapak Ibu itu tidak terlalu penting untuk kita bahas karena pasti pemerintah memikirkan hal tersebut. Yang menjadi pemikiran banyak guru-guru itu adalah bagaimana ini? Kenapa kok di Kementerian Agama itu bisa mekanismenya itu bisa terjadi setiap bulan untuk pencairan tunjangan profesinya. Nah, sedangkan untuk yang di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu masih menggunakan mekanisme triwulan. Padahal kita tahu ya bahwa kebutuhan Bapak Ibu guru itu pasti ada kebutuhan-kebutuhan yang mendesak gitu ya. Atau kebutuhan yang sudah ingin digunakan gitu. Nah, kalau menunggu 3 bulan setiap cair meskipun itu adalah dirapel istilahnya ya, dirapel atau diakumulasi, ya tetap aja ada sesuatu hal yang mengganjal di hati pemikiran atau di pemikiran Bapak Ibu guru itu tetap menginginkan bahwa untuk pencairan tunjangan tunjangan profesi guru itu sebaiknya dilakukan tiap bulan. Nah, itu kalau saya melihat dari pidato terakhirnya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah itu sepertinya untuk triwulan pertama ini masih tetap harus menggunakan yang sistem triwulan ya. Untuk yang berikutnya sepertinya juga belum Bapak Ibu. Jadi mungkin ya di tahun 2025 ini meskipun itu sudah akan masuk ke rekeningnya Bapak Ibu, tetapi sepertinya masih menggunakan sistem triwulan deh. Kalau yang saya pahami ya di wawancara terakhir dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah itu yang saya ketahui gitu. Ya, saya mohon dikoreksi kalau saya salah gitu. Nah, tetapi saya yakin bahwa harapan Bapak Ibu itu besar sekali untuk tunjangan profesinya itu bisa cair di setiap bulannya, karena kalau saya lihat banyak sekali komentar di YouTube saya itu mereka tetap mengharapkan untuk pencairan tunjangan profesi guru itu bukan hanya bisa langsung ke rekeningnya, tetapi bisa langsung juga setiap bulannya. Seperti itu ya. Jadi ya kita pahamlah apa yang diharapkan oleh Bapak Ibu guru.
Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu guru. Nanti kita akan ketemu pada video-video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.